Shalom saudaraku. Shalom saudaraku. Saya percaya kalau kita ada hari ini berkumpul di tempat ini, satu tujuan kita untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Hari ini kemenangan ada di dalam kita karena kita meresponi kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tadi pagi boleh turun hujan dan nanti timbul matahari. Kita merasakan kehangatannya, membuktikan kuasa Tuhan sedang dinyatakan untuk saudara dan saya. Dan kalau kita kuat, kalau kita sehat hari ini dan masih bisa bernafas, melewati satu malam yang penuh dengan rahasia, itu semua karena kuasa Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Olehnya layaklah kita untuk meninggikan Dia, mengagungkan Dia yang telah memberikan nyawanya kepada kita. Kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau bermazmur bagimu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau layak Tuhan. Sebab Engkau layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan, ya Tuhanku. Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh hidup. Kalau kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menggerakkan kami dalam tangan dan kasih. Ini hatiku, hanya
Engkau terlebih besar. Haleluya. Yesus dengan iman katakan, Dia besar di dalammu. Dia harus menjadi besar di dalammu. Yeah.
Tuhan itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntut. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang maha kudus dengan segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kita beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya.
menjadikan Engkau yang terbesar dalam kehidupan kami, maka kehidupan kami tidak akan sama dengan yang saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Kau memberikan kekuatan bagi kami untuk memuji meninggikan nama, bersorak-sorai, menceritakan kebesaran-Mu yang pujian kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau terus Tuhan dipenuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Kami mau terus dipenuhi dengan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau Yesus. Kekuatan di jiwaku, dengan segenap hati kita katakan, ketenangan batinku hanya ada di dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Ini kami Tuhan, bersungguh di kaki, bersungguh
Sebab tanpa Engkau Tuhan, kami tidak tahu arah kemana kami berjalan. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau bukan Tuhan yang memimpin kami, maka kami tidak akan melangkah. Sebab itu Tuhan, kami mohon belas kasihan, sertai kami semuanya. Biarlah ibadah kami pada saat ini kami persembahkan kepada Engkau ya Allah, bukan untuk kepentingan kami Tuhan. Karena kami sadar sungguh bahwa Engkau menciptakan kami untuk memuliakan nama-Mu ya Allah. Hidup kami persembahkan kepada Engkau ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat ini. Roh Kudus berdaulat bagi kami semua. Kehendak-Mu terjadi atas kami, dan ampuni kami Bapa jikalau kami berlawanan dengan kehendak. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan masuk di dalam kebenaran firman. Kami percaya bahwa setiap firman yang keluar dari hamba-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebab itu Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, memberkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu luar biasa untuk menyatakan isi hati-Mu ya Allah. Setiap kami mendengar, boleh menerima dan melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Saya pribadi dan keluarga besar GKPB, Gereja Kristen Perjanjian Baru, keluarga Masa Depan Cerah, mengucap banyak terima kasih kepada Bapak Kapolda dan keluarga yang sudah boleh hadir, dan bukan hadir saja, bahkan membagi berkat kepada kita. Ya, kami sangat-sangat bersyukur dan terima kasih. Ya, saya percaya Bapak bukan orang asing bagi kami ya. Kita keluarga. Oke. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Kapolda. Nanti beliau memperkenalkan diri dan sebagainya. Oke, silakan Bapak, waktu dan tempat. Salam. Salam. Puji nama Tuhan. Akhirnya saya sampai juga di sini. Amin. Jadi ini bukan kunjungan balasan Pak, karena kemarin Pak Tony khotbah di ibadah ekumene hari Kamis di Polda untuk memberkati saya dan anggota-anggota polisi dan keluarga besar Polda ya. Bapak Ibu, nama saya Daniel Tahimonan Silitonga. Saya orang biasa, manusia biasa, sebagai anak Tuhan, ya. Jadi saya bawa istri saya di sini, anak saya juga saya bawa 3, dan ada teman saya Pak Irwasda juga datang hari ini ya. Itu staf-staf saya kali, barangkali ada Kapolsek apa di luar ya. Biasa begitu. Nah, dari kemarin Pak Tony ini minta saya mau kasih apa. Waktu itu saya belum berdoa, mau ngomong apa gitu kan, karena ngomong firman Tuhan kalau nggak berdoa terus mau ngomong apa gitu ya. Saya bilang apa ya, ya udah mengikut Yesus saja. Amin. Nah, tentang mengikut Yesus. Nah, ayatnya mari kita buka. Yang punya, yang ini boleh nggak dibuka? Boleh nggak? Coba di dalam Lukas 9 ayat, hal mengikut Yesus, kalau nggak salah ayat 51 atau berapa itu? 57 ya, 57 sampai 60 berapa? 62 ya. Boleh ditayangkan, karena sekarang sudah gampang ya, enak ya sekarang jadi orang Kristen. Dulu kan banyak bawa Alkitab seperti itu. Sekarang saya juga khotbah itu harus mengandalkan itu.
ini Alkitab besar ini. Kalau nggak punya Alkitab ini boleh baca ini. Kita nggak kebayang dulu Alkitab itu ada di handphone, ada di mana-mana di bawah ya. Saya bawa iPad saya sih, jadi ya sebenarnya cuma ini lebih gampang lihat. Boleh kita baca sama-sama? Saya kira-kira ngomong berapa lama Pak? Nah, ini yang terserah ini. Ya, saya coba kira-kira patok 45 menit ya. Ya. Nanti kalau lewat 45 menit yang barangkali ada keberatan, mohon angkat tangan gitu. Udah lewat Pak waktunya. Gitu. Nah, ini mari kita baca sama-sama ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lanjut. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Terus, lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Coba kembali ke ayat 57 karena ini ayat pembukanya. Kita akan ya, Bapak-bapak dan Ibu, siapa yang sudah sering baca ayat ini? Belum ya? Ya, mari kita baca hari ini untuk selalu agak-agak serius membaca Alkitab ya. Biar tadi doa Pak Tony bilang gini, sia-sia kita mendalami Alkitab kalau bukan tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu tadi kita sudah berdoa agar kita dituntun sama Roh Kudus untuk memahami firman ini. Ya, sebelum kita bicara, saya beritahukan latar belakang saya dulu ya. Jadi saya bukan orang asing di GKPB. Waktu saya di Surabaya, anak-anak saya ini semua sekolah di MDC Surabaya. Ya, MDC masa depan cerah. Jadi Pak Daniel Toto Sumitra, kemudian Pak Bambang itu adalah dosen saya ketika saya ambil S2 di INTI ya. Ya, oke, itu aja lah ya. Jadi saya sekarang sudah kenal sama saya. Nanti kalau ketemu di mana-mana, kalau lihat saya tolong disapa. Jangan jangan diam-diam aja. Sudah kenal sama saya, sudah kita seperti keluarga ini. Jadi kalau ketemu sama saya, aduh boros Pak, gitu. Boros ya. Salam Pak. Ya, kita masuk aja. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ini kira-kira pernyataan ini kita terganggu nggak dibikin? Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Benar nggak kira-kira pernyataan itu ya? Dan ini kita pengen tahu siapa sih yang ngomong ini. Nah, Alkitab ini ya agak begini nih. Ini Alkitab unik, Alkitab kita ini. Bukan seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Kalau Alkitab kita tidak ada penjelasan, tetapi dia punya ayat yang lain untuk menjelaskan apa yang dia, misalnya di sini tidak jelas, nanti ada ayat yang lain yang menjelaskan. Kita pengen tahu siapa sih seseorang ini? Perlu nggak kita tahu? Dia bilang seseorang, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Hebat nggak kira-kira pernyataan itu? Ya. Seseorang ini perlu nggak kita tahu siapa? Saya kasih
cerita dulu. Waktu saya di Jawa Timur jadi Kapolres, di sana ada namanya seorang anak kecil yang sedang main kelereng di halaman rumah. Tiba-tiba nemukan batu yang mirip kelereng warna hitam. Dicuci batu ini di gelas itu ya. Nah, air cucian ini nggak sengaja keminum sama tantenya. Tantenya namanya Ponari. Pernah dengar nggak? Mungkin di Papua ini nggak terlalu kenal nama Ponari. Taunya Pokari. Ponari. Namanya Ponari. Ponari ini sedang main-main di pinggir jalan di halaman rumah, ketemu batu yang dicuci sama dia. Batu ini air cucian nggak sengaja keminum sama tantenya, dan waktu itu mungkin tantenya sedang flu atau apa, sembuh. Nah, beredar informasi ke tetangga-tetangga sehingga ramai betul orang-orang mau pengen cari apa itu rendaman batu ini, dan datang dari mana-mana. Nggak tahu dari MDC ada yang datang apa enggak. Datang dari mana-mana, katanya bisa menyembuhkan penyakit. Itu air rendaman kelereng batu yang mirip kelereng tadi yang ditemukan tadi. Itu di Jombang. Waktu itu Kapolresnya teman saya. Juga saya telepon itu, gimana bro? Itu kan banyak tamu ya. Tamu apa bikin repot ini. Akhirnya pemerintah waktu itu nutup itu nggak benar itu. Nah itu. Jadi beredar informasi banyak sekali orang. Sampai berbondong-bondong ribuan. Mobil nggak, tukang parkir pun bisa jadi kaya waktu itu. Karena mau datang pun diparkir apa segala macam, banyak orang yang datang. Ponari sambil dia main game begini, waktu itu game dia sambil pakai benang begitu diikat batu itu, orang pada ngantri bawa ember lah apalah air, celup jalan. Orang rame orang ini air celupan ini ada yang dijual lah, ada yang itu Ponari. Kalau tidak ada orang yang di sini datang ke sana pada saat ini, puji Tuhan lah ya. Itu Ponari. Kalau saya nggak percaya sama Ponari, saya lebih enak Pokari. Nah itu. Jadi itu saja Ponari banyak yang ikut. Apalagi Tuhan Yesus pada saat itu, pada saat Alkitab ini ditulis oleh Lukas, kira-kira tahun 70-an ya, setelah Masehi ditulis itu. Kira-kira tahun segitu lah ya, tahun segitu. Ini orang menggambarkan pada saat zaman Yesus, orang banyak yang mau ngikut Yesus nggak? Banyak, karena Yesus waktu itu menyembuhkan orang sakit, yang sakit sembuh, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati. Kira-kira banyak nggak yang hadir, yang ngikut Yesus? Banyak sekali yang ngikut Yesus. Ya, banyak sekali yang ikut Yesus. Ponari saja banyak yang mau ikut, apalagi pada saat itu nyata-nyata orang melihat bahwa Yesus menyembuhkan penyakit, menyembuhkan orang sakit, banyak juga digambarkan di Alkitab kita itu diceritakan bahwa orang lumpuh diturunkan dari atap gitu langsung sembuh ya, disembuhkan. Kira-kira begini ya, saya agak terganggu begini nih. Aku akan mengikut Engkau Tuhan, kemana saja Engkau pergi. Kira-kira pernyataan ini pernyataan benaran atau pernyataan kalau orang Batak ece-ece? Ece-ece apa bahasa Papua ini? Ya asal-asal ya, abal-abal. Ini pernyataan benaran atau pernyataan ece-ece? Ada orang Batak kan? Banyak. Ngerti nggak ece-ece? Jadi pernyataan ece-ece atau pernyataan benar nih? Nah, jadi siapa sih seseorang ini? Maka saya kira kita buka di Matius 8 ayat 20. Benar nggak? Buka Matius 8 ayat 20. Ada yang bisa baca? Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai ayat 19 berarti. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya. Nah, ternyata seorang ini siapa?
Ahli Taurat. Ahli Taurat ya? Bilang sama Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nah, kalau bapak-bapak dan ibu rajin baca Alkitab, ada nggak ahli Taurat yang setuju dengan pengajaran Yesus? Siapa yang menyalibkan itu? Iya, atas hasutan ahli Taurat. Ya. Ada nggak setuju ahli Taurat atas pengajaran Yesus? Nah, kok tiba-tiba dia bilang, Guru, kemana saja engkau pergi aku mau ikut. Kira-kira aneh nggak? Ya, aneh nggak pernyataan ini? Ahli Taurat tidak ada yang pernah setuju dengan pengajaran Yesus, selalu menentang. Tiba-tiba Yesus sedang mau makan dengan murid-muridnya, tidak basuh tangan. Ahli Taurat bilang apa? Katanya anak Tuhan, katanya anak Allah, tapi makan kok nggak cuci tangan. Yesus sedang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ahli Taurat marah apa enggak? Semua apa yang dilakukan Yesus selalu mendapat tantangan dari ahli Taurat. Tiba-tiba hari ini dia bilang, Guru, aku akan mengikut. Guru, ya guru, itu adalah sebutan yang paling tinggi kepada orang biasa selain kepada orang pemerintahan pada saat itu. Ya, guru. Jadi sebutan yang paling tinggi. Ya kalau sekarang ini di Ambon ini sebutan yang paling tinggi kepada orang biasa apa ya? Bos lah atau apa? Bos. Bos. Apa sebutan paling tinggi orang Palembang? Nah, kalau di Batak itu sebutan yang paling tinggi opung, atau kalau secara marga tulang, ya. Kalau orang dipanggil tulang itu udah senang. Itu maksudnya raja. Opung itu maksudnya kepada orang biasa yang kita tidak tahu cara kita pertalian saudara, kita panggil opung. Itu sebutan yang paling tinggi. Nah, pada saat itu sebutan yang paling tinggi kepada orang biasa yang tidak ada pertalian apapun, guru. Guru itu maksudnya adalah orang yang mengetahui segala hal dan mempunyai kuasa. Nah, itu sebutan guru. Guru, kemana saja engkau pergi aku akan ikut. Kira-kira aneh nggak pernyataan dari seorang yang tidak pernah setuju dengan pengajaran itu? Kalau kira-kira ini Pak, tiba-tiba orang yang selalu menentang kebaktian di sini, bahkan kadang-kadang dia, aku saya bunuh kamu pendeta, gitu misalnya. Kalau kamu bikin kebaktian, tiba-tiba besoknya bilang, Pak Tony, saya mau pengen ibadah dan saya mau pengen duduk di depan. Kira-kira bagaimana? Kita bilang, ibu-ibu bilang, ya puji Tuhan, ada yang sudah bertobat, yang mengancam gereja, selalu kita akan potong kambing atau potong ayam, kita selamatan ya. Ada yang bertobat, kita puji Tuhan, kan begitu ya. Tapi hari ini Yesus jawabnya, coba ayat 20. Yesus berkata kepadanya, begini nih, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi Yesus mau bilang begini nih, lu mau ikut saya? Iya. Kamu tahu nggak serigala? Tahu, ada liang. Kamu tahu nggak burung? Ada sarangnya. Kamu yang mau ikut saya, tempat untuk meletakkan kepala tidak punya. Maksudnya, boro-boro tempat tidur, rumah pun saya tidak punya. Kamu mau ikut saya mau kemana? Itu yang mau dikatakan Yesus. Kamu mau ikut saya, mau ngapain? Kamu mau ikut saya, serius atau tidak? Kamu mau ikut saya, main-main atau tidak? Atau hanya ngomong-ngomong doang? Sebab gampang sekarang di ngomong ya. Berita hoax pun banyak di apa? Di media sosial ya. Kalau kita nonton media sosial, berapa yang hoax, berapa yang benar? Kira-kira bisa nggak dipersentasikan? Lebih banyak hoax. Nah, Yesus mau mengatakan, kamu ini ngomong hoax apa? Beneran nih kamu mau ikut saya? Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Saya yang kamu mau ikuti tidak punya apa-apa loh. Tidak punya apa-apa. Tempat untuk meletakkan kepala
maksudnya bantal aja saya tidak punya, tempat tidur saja saya tidak punya, apalagi rumah. Nah, siapa yang tahu alamat rumah Yesus? Ada nggak? Tidak pernah dicatat. Yesus itu punya rumah, bahkan tempat tidur pun tak punya. Sekarang dia bilang, kita bilang, ini ahli Taurat bilang, ya, aku ahli Taurat adalah waktu itu jabatan yang mentereng di gereja. Orang hebat di gereja. Mungkin punya apa-apalah dia, karena pada saat itu orang-orang gereja sangat diagungkan, ya. Dan dia mau ikut Yesus. Yesus dia bilang, kamu mau ikut saya? Apapun tak punya saya. Tempat meletakkan kepala tak punya. Kamu mau ikut saya, mau ngapain? Sekarang pertanyaan ini saya tanya kepada saudara-saudara sekalian. Kamu mau ikut Yesus? Benar? Benar nggak? Apa sama dengan ahli Taurat ini? Ya? Benar mau ikut Yesus ya? Kalau hari ini Yesus bilang, doamu tidak saya jawab, mujizat tidak ada, apapun tidak ada buat kamu, kamu masih mau ikut Yesus apa? Amin. Benar. Amin. Benar nggak? Amin. Ini begini, Yesus ini tidak sedang mempermainkan emosi. Ini menanyakan kepada kita ini semua sekarang ini, kalau doamu tidak dijawab, kalau berkat tidak ada, kalau kamu tetap miskin, kamu tetap menderita, kamu masih mau tetap ikut Yesus apa? Ini pertanyaan yang sangat dalam maknanya kepada kita semua. Jangan hanya seperti ikut Yesus hanya untuk berkatnya saja. Kalau diberkati orang berbondong-bondong, ya susah juga jadi pendeta ya Pak Tony ya. Gemuk salah, gemuk bilang ini makan persembahan, kurus juga salah. Aduh pendeta ini kurus tidak diberkati, ya, punya mobil salah, ya nggak? Nah itu pendeta punya mobil baru ambil perpuluhan ya. Nggak punya mobil juga salah, jalan kaki pendeta. Aduh, ini jauh dari Tuhan pendeta. Serba susah kan? Jadi pendeta susah, ya? Ya nggak? Ya nggak Pak Tony? Ya, benar itu. Jadi hari ini mau menanyakan, mau menegaskan kepada kita, kamu mau ikut Yesus mau apa? Mau berkatnya kah? Apa mau apa? Ini Yesus tidak sedang mempermainkan emosi orang yang berbondong-bondong tadi. Termasuk adalah orang terhormat yang ahli Taurat tadi. Karena pernyataan, aku mau ikut Engkau Tuhan, kemana saja Engkau pergi, itu merupakan komitmen yang sangat dalam pernyataan kalau kita baca dari bahasa aslinya. I will follow you wherever you go. Dia bilang, saya akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi. Ya, kemana saja Engkau pergi, apa saja konsekuensinya, saya mau ikut Engkau. Itu maksudnya begitu. Benar nggak? Sekarang anak-anak Tuhan ini, pernyataan ini sedang datang kepada kita hari ini. Jadi Yesus tidak sedang mempermainkan karena Kapolda ini khotbah di sini maka datang banyak jemaat. Bukan karena Kapolda. Kapolda apalah, makanya saya bilang saya manusia biasa. Saya bukan siapa-siapa. Kita sama-sama pengikut Yesus. Yang pertanyaan ini juga datang kepada saya, juga datang kepada kita semua. Kau mau ikut Yesus apa enggak? Dengan serius. Bukan hanya karena berkat, bukan hanya karena Yesus menyembuhkan orang, bukan hanya karena mujizat. Kalau mujizat tidak ada, kamu masih mau ikut Yesus apa enggak? Saya nggak mau jawab ini, tapi ini bawa pertanyaan ini ke rumah dan renungkan di rumah. Suatu saat kau akan mengalami sesuatu yang sulit, pertanyaan ini muncul. Kamu masih mau ikut saya apa enggak? Kesulitan akan datang. Dan pertanyaan ini akan datang kepada kita. Kamu masih mau ikut saya atau tidak?
kamu masih mau baca apa enggak ini? Anak manusia ini, aku mau ikut engkau kemana saja kalau kau pergi. Dan jawaban Yesus tidak seperti jawaban yang kita pikirkan. Karena Yesus tidak mau mempermainkan emosi, tidak mau mempermainkan semangat. Sama seperti Hitler dulu itu. Ya, putar musik yang keren, video yang keren agar orang mau ikut perjuangan Hitler. Bukan itu. Bukan itu. Tetapi Yesus mau bertanya secara mendalam kepada hati kita. Apakah kita ini mau ikut Yesus? Dalam konsekuensi, dalam kondisi apapun. Ini pertanyaan yang sangat dalam. Dan saya pun kadang-kadang gemetar. Apa iya kita mau ikut Yesus? Nah, suatu saat di Amerika sana, di SD, seorang sedang bawa senjata. Dan pertanyaannya, kamu percaya Yesus apa enggak? Dibilang kalau percaya ditembak, dus, mati. Ya, dus, mati. Kalau bilang kamu percaya Yesus apa enggak? Dus, mati. Ya, 7 orang sudah mati. Ke-8 kira-kira masih tetap percaya Yesus. Dan yang ke-8 itu tetap percaya Yesus. Habis itu dia berhenti. Dia nembak. Dia bilang, Yesus ada. Yesus hebat. Yesus luar biasa. Meskipun sudah 7 berturut-turut mati, yang ke-8 atau yang ke-9 atau yang ke-10, mungkin giliran saya atau giliran kamu. Ketika ditanya, kamu masih mau percaya, masih mau ikut Yesus apa enggak? Itu pertanyaannya nanti. Ketika kita berhadapan sendiri-sendiri dengan Tuhan dan berhadapan sendiri-sendiri dengan masalah, pertanyaan ini akan datang kepada kita dengan lembut. Kamu masih mau ikut Yesus atau tidak? Ketika tidak seindah warna aslinya, ketika tidak apa yang kita harapkan. Karena semua sekarang mengharapkan Yesus adalah teologi kemakmuran dan teologi kesejahteraan itu sudah muncul sekarang ini. Sehingga kasihan pendeta, yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau kurus pendetanya, kamu jangan di puncak-puncak gunung, nanti lewat angin kamu ke bawah angin, nah begitu kan? Karena kamu kurang diberkati ya pendeta. Ya kan begitu ya. Bayangkan itu sekarang. Nah sekarang pertanyaan itu ada pada kita hari ini. Kita masih mau ikut Yesus atau enggak ketika Yesus tidak memberkati? Ya. Tapi saya kasih kabar baiknya nih. Kalau kita berdoa kepada Yesus, tidak ada doa yang tidak dijawab sama Yesus. Tidak ada doa yang tidak dijawab sama Yesus. Bahkan kadang-kadang saya pun belum berdoa sudah dijawab. Saya yang jelek begini nih. Nah, belum berdoa pun sudah dijawab sama Yesus. Suatu saat begini, saya ceritain. Suatu saat orang saya nitipin saudara lah. Ini begini, masalahnya begini. Saya pikir saya mau ngapain terhadap masalah ini bukan bagian saya. Saya juga gak kenal orang yang menangani. Ya udahlah. Saya lupa. Tiba-tiba saudara ini telepon, terima kasih ya, sudah dibantu. Kapan saya bantunya? Saya baru memikirkan aja masalah itu. Tapi Tuhan yang bekerja untuk membentuk hati yang sedang menangani persoalan itu sehingga selesai. Saya juga kadang-kadang terheran-heran. Apa saya bilang terima kasih atau apa kepada Tuhan? Saya malu gitu. Saya telepon enggak. Saya kadang-kadang malu gitu. Saya tutup mata, ya Tuhan ampuni saya. Kau kok baik sekali ya. Saya belum berdoa saja saya sudah dijawab. Pernah nggak begitu? Nah itu kita harus bersyukur yang begitu-begitu. Kita belum berdoa saja Tuhan sudah jawab. Apalagi kita berdoa. Jadi tidak ada doa yang tidak dijawab sama Tuhan. Doa orang benar bila
Apa? Di dalam mana itu ayatnya? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Aku nggak yakin aja berdoa dijawab, apalagi dengan yakin. Coba bayangin. Jadi jangan pernah ragukan bagaimana kebesaran dan kebaikan Tuhan. Kita ini belum berpikir saja Tuhan sudah menjawab. Bayangkan, saya aja yang belum berpikir baru saya bilang begini dalam bukan saya yang nangani. Gimana ya? Saya lupa tuh, ngantuk malam tidur. Tiba-tiba kira-kira seminggu kemudian ini saudara telepon, Pak, terima kasih ya. Loh, apa ini? Saya bilang, kita juga sudah lupa. Yang kemarin saya telepon ini sudah selesai masalahnya. Bahkan mau diantar duit lagi kita bagian. Saya bilang jangan. Kita malu kan? Kita juga belum berusaha apa-apa, Tuhan sudah jawab. Bayangkan itu, baiknya Tuhan. Saya kasih bocoran baiknya Tuhan itu. Jadi jangan takut ikut Yesus ya. Dalam kondisi apapun. Karena Yesus tidak pernah berubah dan tidak pernah tidak menjawab doa kita. Pasti dijawab. Nah, cuma jawabannya memang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa keinginan kita. Jawabannya adalah sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya. Yaitu ini yang pertama. Kira-kira saya sudah berapa lama nih ngomongnya? Cepat nggak? 20 menit ya? Asik ya kalau bahas firman Tuhan itu kalau serius ya. Nah, ini kita lebih serius lagi ya. Yang ayat 21 kembali kepada Lukas tadi. Lukas 9 ayat 58 ya. Lukas 9 59 berarti ya. Ini sudah selesai kan? Sudah selesai. Sudah kita mengerti apa maknanya. Nah, lalu ia berkata kepada seorang lain. Kita perlu tahu nggak nih siapa seorang lain ini? Jadi kalau tadi ahli Taurat bilang, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Maka Yesus bilang, kamu tahu nggak? Nah, gitu ya. Sekarang begini, Yesus kembali bertanya kepada seorang lain. Ikutlah aku, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapa. Nah, kira-kira ini siapa ya seorang ini ya? Yesus mengajak lebih serius nih, ikutlah aku. Nah, jadi jawabannya ini ada di Matius 8 ayat 21 coba. Kalau saya tidak lupa ya. Matius 8 ayat 21. Ada nggak? Mari kita baca sama-sama. Seorang lain yaitu berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Jadi siapa ini? Salah satu dari muridnya. Saya pengen tanya ini kepada rekan-rekan, apakah murid-murid Yesus tahu Yesus siapa? Tahu? Lihat nggak mujizat yang dilakukan Yesus? Menyaksikan nggak dengan mata kepala sendiri? Menyaksikan, ya, menyaksikan ya. Murid-muridnya yang lebih tahu Yesus siapa daripada kita. Nah, Yesus bilang mengajak kepada murid-muridnya. Ya. Seorang lain tadi yang di Lukas tadi itu ternyata adalah seorang murid Yesus. Murid Yesus adalah orang yang paling dekat dengan Yesus, yang tahu Yesus lebih dekat daripada kita, karena bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesuslah yang memilih mereka satu persatu. Ya, Yesuslah yang memilih mereka. Dan mereka tahu Yesus, bahkan melihat suatu saat Yesus menampakkan diri seperti malaikat. Mukanya berubah jadi putih, ya, bertemu dengan Musa dan Elia di gunung Sinai. Ya, jadi muridnya tahu Yesus. Muridnya melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Muridnya melihat
semua apa yang dilakukan Yesus. Dan ketika Yesus bilang kepada muridnya, ikutlah aku. Apa kata muridnya? Izinkan aku pergi dahulu. Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Jadi saya beritahu nih, Bapak-bapak dan Ibu, mau sedekat apapun kamu dengan Yesus, tidak jaminan kamu pengikut Yesus yang sejati. Ya, kadang-kadang begitu ada persoalan yang sulit, maka kamu pasti keluar alasan-alasan yang masuk akal. Kita bikin alasan-alasan yang masuk akal biar kita tidak serius ikut Yesus. Anak-anak muda ini saya lihat ada keyboard di sini ya. Keyboard ini kan kecil-kecil ini. Ini apa namanya? Kadang-kadang kalau jari-jari kita besar-besar, jempol semua, ini satu biji ini biji dua-duanya. Ya, ketika Pak Gembala bilang, kamu anak muda, kamu belajarlah musik. Saya nggak bisa Pak Gembala. Kenapa? Jari saya jempol semua. Jadi kalau saya pencet satu, pencet semua. Kalau gitu kamu kalau gitu kamu ya nyanyi-nyanyilah, apa namanya ini? Singer lah. Aduh Pak Pendeta, saya boro-boro nyanyi, saya muap aja saya fals, apalagi nyanyi. Kasih alasan yang masuk akal sama pendeta biar kamu tidak ikut Yesus dengan serius. Ini alasan muridnya, izinkanlah aku pamitan dahulu untuk menguburkan Bapakku. Kira-kira masuk akal nggak alasannya? Masuk akal. Dan alasan itu adalah alasan yang paling orang tidak bisa menghindar lah alasan itu. Aduh Bapakku sudah mati, saya mau menguburkan Bapakku. Masa saya nggak boleh izin sih? Nah, saya ini sebagai komandan ini, anak gue juga banyak yang izin ini Idul Adha ini ya. Ya izin kamu kemana? Idul Adha lah, apalah izin. Oke, saya bilang. Kadang-kadang juga kalau bukan Idul Adha ada juga izin. Kenapa kamu izin? Izin opung saya meninggal. Baru dicek opungnya meninggal sudah lama. Kenapa kamu bohong izin opung meninggal? Ya benar dong, opung saya udah meninggal gimana? Saya kan nggak bohong. Itu alasan-alasan. Jadi manusia paling pintar bikin alasan. Ya, agar kalau Yesus bilang, lu mau ikut saya serius apa enggak? Maka alasan keluar. Janganlah, ini kan saya saya kan bos. Masa harus nyanyi-nyanyi gitu kan? Masa harus ikut doa pagi? Masa harus? Nah ini begini, sama kayak muridnya, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapak. Izinkan alasan ini begini nih, pada zaman itu memang begini nih, sama persis itu. Sekarang itu ada kebudayaan orang Batak seperti itu ya. Kalau bapaknya meninggal, tidak dikuburkan bapaknya itu sebelum semua anaknya datang. Ya, begitu anaknya datang lengkap, baru ini dikuburkan. Ya, baru bikin acara-acara ya. Ya, ada yang 3 hari, ada yang berapa hari? Ada yang seminggu, ada yang 7 hari. Ada yang 20 hari lah, ada yang berapa hari ya, gitu ya. Jadi sampai ini acara besar, gitu ya. Jadi saya harus hadir, gitu. Saya nggak izin ya, saya hari ini tidak masuk gereja. Kenapa? Karena ada acara besar. Acara besar. Ya. Di Alkitab kita ini, kalau nggak salah, di Lukas 14 ada tentang perumpamaan orang berdalih. Ya nggak? Pernah baca nggak? Siapa yang pernah baca tentang perumpamaan orang berdalih? Jadi saya nggak usah dibaca, nanti di rumah aja saya jelaskan begini karena saya udah duluan baca. Ceritanya begini. Jadi perumpamaan tentang berdalih ini, ada seorang raja sedang mengadakan perjamuan. Ya. Maka dia bilang, undanglah semua orang untuk datang ke perjamuan saya ini. Maka orang-orang ini berdalih semua. Yang
bisa datang. Saya baru beli sawah 100 hektar. Nah, ini 100 hektar dari saya. Ini hiperbola. Saya baru beli sawah. Jadi saya harus ngecek sawah ini perbatasannya di mana. Jadi saya nggak bisa datang ke gereja selama 2 minggu. Loh, kok lama kali 2 minggu? Pendeta pernah punya tanah 100 hektar apa enggak? Ini 200 hektar nih yang saya beli nih. Jadi ngukurnya ini butuh waktu 2 minggu. Jadi 2 minggu. Jadi tambah 1 minggu istirahat, 3 minggu saya nggak ikut ke gereja. Yang kedua bilang, Pak Pendeta, saya nggak bisa ikut hadir kepada acara itu, atau saya tidak bisa ikut ibadah. Karena apa? Karena saya baru beli 5 pasang lembu. Nah, di situ ada ceritanya. 5 pasang lembu. Nah, zaman itu memang lembu adalah lembu yang paling ternak yang paling berharga karena bisa bekerja, membajak sawah, narik andong dan segala macam. Nah, sekarang katakanlah lembu itu adalah Kijang Innova. 5 pasang Kijang Innova. 1 Kijang Innova, 1 Kijang Innova sama apa yang selain Kijang itu? Honda bebek lah. Jadi saya harus coba. Berapa lama saya nggak ke gereja? Karena 5 pasang. Berarti kalau coba itu sampai ke puncak sana, ini paling jauh ke mana ini di daerah sini? Arfak sana. Saya harus coba ini. Jadi saya 3 bulan nggak ke gereja. Saya mohon maaf. Jadi 3 bulan dia nggak ke gereja. Bapak Pendeta sudah pernah punya Kijang Innova belum? Mungkin bebek saja. Jadi yang lain lagi bilang begini, saya baru nikah, saya harus honeymoon. Maka saya kalau honeymoon nggak datang ke gereja, nggak mau ikut ibadah dulu. Karena honeymoon, kemana kamu honeymoon? Ya paling tidak saya honeymoon ke timur-timur. Itu berdalih, perumpamaan yang berdalih. Perumpamaan itu di dalam perikop itu sehingga akhirnya raja itu marah. Ya, tangkap itu orang semua. Tangkap, masukkan ke perapian biar terdapat kertakan dulu. Nah, jadi dan undang orang-orang yang ada di pinggir jalan. Jadi maksudnya begini, kalau kita selalu berdalih ikut Tuhan, maka Tuhan bilang, kamu banyak alasan, nanti akan saya pilih yang tidak punya alasan. Ya, banyak yang mau ikut Yesus. Bahkan kata Yesus, batu-batu itu pun bisa saya bikin ikut saya. Amin. Ya. Jadi kalau kau banyak alasan ikut Yesus, tiba giliran kita ditangkap, dimasukkan ke. Nah itu betul. Jadi ini tidak menjamin. Ini sekarang rekan-rekan yang baik, kelihatan baik, mukanya kelihatan mulus, baik. Kalau datang ke gereja rajin, tapi begitu dibilang Yesus, kamu mau ikut serius apa enggak? Maka alasan, jangan dulu Pak Pendeta. Alasan kedua, ya, ini dia bilang, Yesus mengundang, bilang kepada murid-muridnya loh. Muridnya bilang, alasan. Nah, tapi hebat ya, Yesus tidak tergoda dengan alasan itu. Yesus tidak bilang, ya sudahlah, pergilah kamu ya, selamat untuk merayakan pesta orang tuamu yang meninggal. Enggak, Yesus enggak bilang begitu. Yesus jawaban Yesus apa? 22. Tetapi Yesus bilang, ikutlah aku, dan apa bilang? Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Kira-kira apa kata Yesus? Apa kira-kira sesama mati? Bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Yang dimaksudkan oleh Yesus, kamu tahu nggak kalau kamu tugas utamanya, kamu murid-murid Yesus adalah memberitakan firman. Ya,
Jadi kamu jangan banyak alasan. Alasan apapun nggak masuk akal. Ya. Ya kata Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ya, maksudnya aneh. Dan maksudnya Yesus bukan kejam di sini. Masa sih sekejam itu? Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi kamu punya fungsi. Kalau kamu murid-murid Yesus, mengaku sekarang murid Yesus, kerjaan kamu bukan itu. Kerjaan kamu pergi beritakan firman Tuhan, ajar setiap orang, didik mereka, baptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan Matius 28. Amin. Yaitu amanat agung itu. Ya. Oke, bagaimana saya Pak? Ya, saya kan nggak bisa ngomong, saya kan nggak bisa ini. Bagaimana saya memberitakan firman Tuhan? Tuhan tidak bilang ngomong. Kamu harus ngomong. Tidak. Memberitakan firman Tuhan banyak caranya. Ya. Bisa dengan perbuatan, bisa dengan tindakan, bisa dengan segala macam, sehingga dari raut wajahmu, dari tindakanmu, dari sikapmu orang tahu bahwa kamu adalah pengikut Yesus. Amin. Sehingga orang bisa melihat, waduh terima kasih ya, saya ketemu sama kamu sekarang ini, kalau enggak saya sudah mati. Nah bayang, ada nggak? Pernah nggak orang bilang begitu sama kita ini? Saya bersyukur ketemu kamu sekarang ini. Kalau enggak saya sudah ada di. Nah, itu yang ditunggu-tunggu sama Tuhan. Berapa banyak orang yang kita bikin bersyukur kepada Tuhan karena keberadaan kita ini. Karena keberadaan kita. Aduh terima kasih ketemu sama kamu. Kamu memang nggak ngomong, tapi saya lihat cara kamu hidup. Saya pengen seperti itu. Ini benar nih. Itu pengikut Yesus seperti itu. Bukan karena ngomong berbusa-busa. Juga berbusa-busa. Busa-busa, bukan itu. Karena omongan terbatas. Tetapi yang paling berkesan adalah sikap hidupmu dilihat sama orang banyak. Sikap hidup kita ini dilihat sama orang banyak. Sehingga orang bilang, iya, saya ketemu orang itu kok saya tenang ya. Saya sejahtera ya ketemu orang itu. Benar nggak seperti itu? Atau saya ketemu orang ini, aduh, kita pulang aja deh. Kenapa? Nggak tenang saya. Jangan sampai namanya saja Bartolomeus, tapi kayak ikan paus dia. Itu maksudnya ya. Jadi terus ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu. Ini apa tadi? Lukas 8 ayat 60. 59, 60 juga. Lukas 9 ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepada biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan apa? Beritakanlah kerajaan Allah di mana. Dimaksud Tuhan itu kerjaan kamu. Kalau orang sudah mati ya ada tukang kuburnya. Jangan kau jadi kayak manajemen tukang cendol. Tahu nggak manajemen tukang cendol? Dia yang apa? Nyampur, dia yang ini esnya itu, dia yang nyuguhin, dia yang ngembaliin bayaran, dia yang semuanya. Jadi manajemen sendiri. Nah ini maksudnya Tuhan, kalau kamu mengerti kerjaan kamu bukan tukang kubur. Ada yang mengerjakan tukang kubur itu. Kerjaan kamu adalah memberitakan firman Tuhan di mana-mana. Bayangkan, di mana-mana. Di mana-mana itu di mana? Bisa jawab nggak di pertanyaan saya? Di mana-mana itu di mana? Di mana? Ya di mana-mana maksudnya? Ya di kiri ya itu, di kanan ya itu, di depan ya itu, di belakang ya itu, ya semua. Jadi pemberitaan firman Tuhan. Jadi sikap hidup, cara bicara, cara berjalan orang tahu kalau kamu adalah anak Tuhan, pengikut Yesus.
Itu maksudnya. Ya. Yang terus 61. Dan seorang lain lagi berkata, tidak usah kita cari lagi. Ya, katakan ini saya dan saudara-saudara. Ya, aku mau mengikut engkau. Ini kita di komitmen kita ini. Ya, pura-pura ini. Ya, aku mau mengikut engkau Tuhan. Tetapi, nah, kalau sudah pakai kata tetapi itu, wah itu sudah agak. Kamu cantik sih, tapi, nah, kamu hebat sih, tapi kira-kira apa itu artinya tapi itu? Menghapuskan apa yang dibuat pernyataan sebelumnya. Ini aku akan mengikut engkau Tuhan. Tapi, ya kan? Kata-kata ini kira-kira menghapuskan nggak? Semua yang di belakang tetapi ini menghapuskan yang di depan kata-kata tetapi. Iya, kamu ini cantik. Bagus nggak? Begitu ada kata tetapi, apa itu artinya? Selesai sudah, nggak ada artinya. Kamu sih ganteng, kamu sih hebat, tetapi itu kalimat tepat. Tetapi itu adalah kalimat sambung yang mengingkari apa yang sudah pernyataan. Jadi aku akan mengikut engkau Tuhan, kemana saja engkau pergi. Tetapi kira-kira kalau sudah pakai kata tetapi, kira-kira bagaimana? Selesai sudah, nggak ada itu komitmen itu. Hapus komitmen. Jadi mengikut Yesus jangan pakai kata tetapi. Ya. Pak Pendeta sih bagus khotbahnya. Tetapi apa itu? Mau maksud apa itu? Nah ini, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan. Itu mau itu nggak artinya? Enggak. Jadi mengikut Tuhan itu jangan pakai kata tetapi. Setiap kata tetapi yang kau buat itu semua menyatakan menghapuskan pernyataan apapun yang di sebelum kata tetapi. Ya. Itu pengingkaran. Ya. Mungkin kau mengingkar, tetapi hatimu sudah mengingkar. Aduh. Sudah tidak semangat lagi. Sudah tidak ada lagi kata-kata yang di depan itu. Sudah hilang semua karena kata-kata tetapi tadi. Tetapi itu adalah merupakan apa namanya? Itu adalah pengingkaran atau pertentangan dari apa pernyataan sebelumnya. Ya. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga. Loh, mau ikut benaran atau tidak? Atau cuma ecek-ecek doang? Itu seperti dari kata-kata ecek. Atau cuma kata-kata doang? Atau cuma di mulut doang? Ya. Jadi apa yang disampaikan sama ahli Taurat tadi itu mau mengingatkan kepada kita. Aku akan mengikut engkau Tuhan, kemana saja engkau pergi. Tidak ada pakai kata. Nah kalau ini dan seorang lain lagi berkata itu adalah aku sama saudara-saudara sekalian, sama kita semua. Kalau pakai kata tetapi, maka itu sama-sama saja dengan tidak mau ikut. Dan jawab Yesus ayat 62 apa? Ini sebenarnya kalau orang-orang dewasa di dalam iman, ini adalah teguran Yesus yang paling keras, tetapi pakai bahasa yang halus sekali. Ya, kalau saya lagi kuliah itu profesor saya itu negurnya itu, kamu goblok, bukan begitu. Bukan gitu cara negurnya. Kalau profesor saya lagi ngajar saya lagi kuliah, kamu goblok, bukan gitu. Ya itulah kadang-kadang orang yang belum baca banyak ngomong gitu tegurannya gitu. Itu artinya gimana maksudnya itu? Halus sih. Tapi kalau saya tuh mau menusuk, lu maksudnya tuh lu jangan
cuman bacot, banyak bacot lu, nggak ngerti apa-apa lu sebenarnya itu. Tapi kalau orang profesor negor begitu tuh, nggak pernah orang profesor bilang, goblok lu, enggak. Ya itu halus kata, memang orang yang belum baca itu selalu mendahului orang yang sudah baca. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa itu kira-kira? Sok tahu lu, baca juga belum. Saya ini udah baca nggak banyak ngomong, lu belum baca aja belum udah ngomong. Itu maksudnya Yesus memohon setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Lulu sudah bilang aku mau ikut engkau, tapi terus nggak layak untuk kerajaan. Bener, itu kata Tuhan. Ya. Dan kadang-kadang saya tersinggung. Ya biarlah, bagus kita masih tersinggung, ya kan? Ini tersinggung aja enggak, itu dibilang begitu tuh coba. Itu lebih parah. Boro-boro, ya. Tersinggung aja enggak, terbawa perasaan aja enggak, itu lebih parah lagi gitu. Sama seperti profesor yang negor tadi. Kalau kamu orang pintar, profesor bilang begitu, kita aduh, malu kita kan? Malu kita. Tapi kalau kita agak sedikit bodoh gitu, kita masih ketawa aja dibilang begitu. Tadi profesornya tambah malu, mau bilang apa nih? Dasar lu goblok, begitu. Lama-lama begitu dibilang, nggak tahan lagi profesornya gitu kan? Tadinya halus. Sama KPK ini apa yang dibilang Yesus ini. Kalau kamu menoleh ke belakang, kamu nggak layak untuk kerajaan. Jadi kalau kamu punya alasan banyak, apapun alasan kamu ikut Yesus hari ini, nggak layak. Nggak layak. Menoleh ke belakang itu maksudnya mengingat apa yang sudah kamu lakukan, apa yang jelek-jelek, apa yang nggak pantas, apa prestasi kamu, apa yang sudah kamu lakukan. Wah itu, ada teman saya itu ya, pengusaha besar. Lalu kalau duduk di gereja selalu pengen di depan. Kenapa? Tahu nggak nih? Ini semua AC saya yang apa? Yang sumbang. Jadi kalau dia tidak ada orang yang duluan di depan tuh dia berdiri aja. Sampai pendetanya dengan pelan. Ini yang nyumbang AC. Ini yang Pak, kenapa Bapak ke belakang? Kenapa Pak? Itu yang nyumbang AC sedang berdiri nungguin tepat dulu. Baru nyumbang AC. Yesus saja nyumbang nyawa sama kamu, nggak pernah minta duduk di depan. Baru nyumbang AC aja di gereja, udah pengen duduk di depan. Bila perlu dia pengen jadi komandannya pendeta. Pendeta diatur-atur sama dia. Pak pendeta begini. Ada nggak begitu di sini? Nggak ada di sini. Di luar sana ada. Setelah keluar dari sini. Ya kalau yang tersinggung hari ini ya silakanlah laporkan saya ke Polda. Saya tunggu laporannya. Ya, jadi anak-anak Tuhan begitu ya. Jangan banyak alasan ikut Yesus. Nggak ada alasan. Jangan pakai kata tetapi. Kalau sudah pakai kata tetapi, bohong itu. Berarti nggak benar. Ya, itu maksudnya hari ini firman Tuhan. Udah habis belum? Habis ya? Pas nggak? 1 jam lebih ya? Saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf. Oke, mari saya undang pemusik. Itulah hasil doa saya bicara hari ini ya. Saya mohon maaf kalau bapak-bapak tersinggung saya ngomong agak kasar sedikit, karena meskipun saya seorang pendeta ya, tapi saya juga polisi gitu. Jadi kalau tersinggung ya itu cukup saya yang mengatakan, bukan kata-kata Yesus yang menyinggung Anda ya. Tapi kalaupun Anda terasa tersinggung berarti sudah benar. Amin.
Sudah benar. Daripada terharu aja enggak itu. Nah, udah firman Tuhan begitu kasar, begitu halus juga nggak terharu, kasar juga nggak terharu. Terus yang mana yang bikin Anda terharu kan gitu, atau tersinggung untuk bisa lebih baik kan gitu, lebih baik begitu ya. Hari ini mungkin saya dipakai Tuhan untuk menyinggung perasaan Anda, perasaan kita semua. Ya biarlah tersinggung, yang sakit hati saya tunggu laporannya. Ya. Lagu apa ya? Aku mau cinta Yesus ya itu. Waktu kita masih baru-baru bertobat lagunya itu. Dari G ya. Terlalu tinggi. Dari C. Aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bentar, benar nggak lagu ini? Amin. Benar nggak? Meskipun sama nggak tadi firman Tuhan? Ya, saya undang kita bangkit berdiri. Coba kita nyanyikan ini dengan serius. Aku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang menegur kami hari ini. Biarlah kami tersinggung Tuhan, dan perasaan kami terganggu dan tergoncang atas pernyataan firman Tuhan hari ini. Kalau kami sering membuat komitmen-komitmen yang tidak bisa kami lakukan, dan pakai kata tetapi, ampuni kami. Ampuni kami Bapa. Tuhan, kami mau memperbarui komitmen kami, resolusi kami ke depan, ikut Yesus, memberitakan Yesus firman Tuhan di mana-mana. Terima kasih buat firman yang luar biasa ini, yang menegur kami hari ini, Terima kasih buat teguran-Mu Tuhan, sebab kami tidak layak masuk kerajaan Allah kalau kami tidak serius dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah
Saya persilakan duduk. Baiklah, sebelum kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita akan melihat pengumuman seminggu berjalan. Baiklah, kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu kau berikan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran yang telah dibentangkan lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah kekuatan Roh-Mu yang kudus memimpin kami, menolong kami, untuk kami dapat berkata-kata dengan benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan, yang menyampaikan isi hati Tuhan, pesan Tuhan untuk kami semua Tuhan. Pakai dia lebih lagi Tuhan Yesus. Hikmat-Mu, kebenaran-Mu terus mewarnai kehidupannya. Kemanapun dia melangkah Tuhan, apapun yang dia kerjakan Tuhan, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau dikenal lewat kehidupannya, Engkau dikenal lewat setiap tugas-tugas pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada. Berkati istri dan anak-anaknya, berkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami, kuduskan bagi-Mu Tuhan, sehingga dari alat yang kecil dan mati ini Tuhan, boleh kami melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi kepadamu. Haleluya. Amin. Satu-satunya sumber dari segalanya, kau kebenarannya selalu ku pegang, kau keyakinanku.
Baik Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kita melepaskan berkat dan daripada Tuhan untuk hamba-hambanya, agar selama hamba-hambanya ada di tempat ini, di Manokwari, di Papua Barat, nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, Tuhan memakai hidup mereka bagi hormat kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama memberkati. Bapa, kami sepakat, kami sehati dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati hamba-hamba-Mu, Bapak Kapolda, istri dan anak-anak. Bapak, kami minta kuasa, darah, anak domba Allah turun menaungi mereka hari ini dan ke depan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan bersama dengan Engkau, mereka pasti berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap intimidasi, pekerjaan-pekerjaan si jahat dalam bentuk apapun yang mengganggu mereka, kami sepakat, kami taklukkan itu, kami patahkan, kami hancurkan, kami cabut semua sistem-sistemnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menanam kembali, melepaskan firman Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai mereka hari ini kekal dan selamanya. Damai sejahtera dan sukacita melimpah-limpah bagi mereka, ya Allah. Hidup mereka diberkati untuk menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami serahkan hamba-hamba ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu ya. Baik, ada satu hal lagi yang mau saya sampaikan. Silakan duduk boleh. Ya, terima kasih. Saya izin Bapak Kapolda. Di tengah kita ada Sanggar Tari Art Tibers yang kemarin mewakili Papua Barat dari Polda juga. Dan mereka di sana mendapat sebuah surprise dengan juara apa ya? Busana yang terbaik. Saya izin Ibu Ketua, mari. Ketua ada ketuanya. Mereka di wilayah sini juga Pak. Ya. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan bidang kami Bapak. Kami Sanggar Tari Tibes berdomisili di sekitar wilayah Sanggeng, ini tempat kami Bapak. Kami kemarin mewakili Polda Papua Barat mendapatkan hasil dengan kategori busana terbaik pada ajang Nusantara ini. Terima kasih. Baik, untuk ucap syukur saya mengundang semua Tibers anggotanya boleh ke depan, kita bersyukur sebentar. Bapak, mereka sering berkata bahwa Sanggeng daerah merah, tapi kami hadir, kami tidak mau mendengar kata itu. Kami mau menjadi berkat untuk orang-orang di Sanggeng seperti itu. Dan ini salah satu bukti bahwa orang-orang Sanggeng juga bisa menjadi berkat begitu. Ya. Mari saudara, saya mengajak kita berdiri, kita memberkati mereka juga. Dan Tuhan memakai mereka terus untuk kemuliaan Tuhan. Lepaskan berkat untuk mereka. Bapa kami sehati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati Sanggar Tari Tibers, di mana Tuhan sudah percaya kepada mereka, memakai mereka mewakili Polda Papua Barat mengikuti kegiatan di Jakarta beberapa waktu yang lalu, dan mereka atas pertolongan Tuhan mencapai target yang luar biasa, mendapat kostum yang terbaik. Dan Tuhan, terima kasih kemurahan yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Biarlah hidup mereka Tuhan tidak berbangga dengan apa yang telah mereka dapati, tapi biarlah mereka terus berseru kepada Engkau, mengandalkan Engkau ya Allah, sehingga hidup mereka akan menjadi berkat seperti firman-Mu tadi berkata. Mereka harus pergi untuk memberitakan Injil kerajaan surga. Dari hidup mereka Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada Sanggar Tari Tibers, pemimpin-pemimpinnya dan semua rekan-rekan yang ada di dalamnya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Pertolongan kita dari Allah Bapa pencipta alam semesta, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Kekuatan kita daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Darahnya tercurah menebus saudara dan saya, dan setiap kehidupan kita bernilai sangat mahal
senilai kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebab itu setiap kita harus mempergunakan nilai itu untuk kemuliaan Tuhan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus yang selalu ada bersama-sama dengan kita, selalu menuntun kita dalam kebenaran. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang berkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati kita. Silakan duduk. Dengan demikian maka berakhir sudah ibadah kita pada siang hari ini. Kami sangat bersuka cita. Kita akan bertumbuh kembali minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.